Kitab Keluaran pasal 16, kita membaca ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kitab Keluaran pasal 16, kita membaca ayat 4 dan ayat 5. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya, bersyukur setiap anugerah Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada hari ini. Tema firman Tuhan yang saya berikan hari ini adalah berkat dan ujian ketaatan. Berkat dan ujian ketaatan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, baik saya maupun Bapak Ibu, pasti senang jika mendengar kata berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, maka senangnya luar biasa. Kalau Tuhan memberi kesembuhan kepada kita, kita happy-nya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah tidak kita memikirkan bahwa di balik berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, sesungguhnya Tuhan sedang menguji ketaatan dan juga kesetiaan kita kepada Dia. Dan itu yang terjadi di dalam kitab Keluaran pasal 16. Di mana kitab Keluaran pasal 16 ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, ini mengisahkan tentang umat Israel yang bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Harun. Ini kejadian setelah 15 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sungut-sungut kepada Musa dan kepada Harun gara-gara apa? Dilihat di ayat 1, ayat 2 itu hanya satu persoalan. Persoalannya adalah tentang makanan, ya. Tentang makanan, karena makanan maka mereka menganggap, kalau Bapak Ibu baca dan saya tidak baca lagi karena nanti terlalu panjang, ya, karena persoalan makanan maka mereka menganggap bahwa ya lebih baik mereka mati di Mesir oleh tangan Tuhan, tapi mereka sedang makan di kuali yang besar semua daging yang diberikan oleh Firaun kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, dan karena makanan mereka menganggap bahwa rencana Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan adalah sesuatu rencana untuk membinasakan mereka semua di atas muka bumi ini. Nah, itu sebabnya mereka mengatakan kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati binasa di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, padahal kalau kita melihat tujuan Tuhan bagi mereka ini sangat-sangat luar biasa. Di luar dari apa yang mereka pernah pikirkan. Di luar apa yang mereka tidak pernah rencanakan. Jauh lebih besar daripada persoalan makan dan minum. Jauh dari persoalan apa yang dipakai. Jauh dari persoalan apa yang digunakan Bapak Ibu Saudara secara jasmani. Tujuan Tuhan apa? Yaitu memerdekakan mereka dari status mereka yang semula dari budak menjadi orang merdeka. Yang kedua adalah Tuhan memberikan dan telah menyediakan lebih daripada yang diberikan oleh Firaun kepada mereka. Apa? Yaitu tanah Mesir, tanah Kanaan. Tanah Kanaan dikatakan di situ yang penuh dengan susu dan madu. Di Mesir ada susu kah tidak? Ada madu kah tidak? Ini menggambarkan betapa suburnya, betapa limpahnya, ya,
betapa luar biasanya kelimpahan dan juga berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini di tanah Kanaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena persoalan, himpitan, karena makanan, karena penderitaan yang sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang mereka terima di tanah Kanaan nanti. Tapi hanya gara-gara makanan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sini bahwa ya ini gambaran kehidupan orang Kristen yang sering kali terjadi hari ini. Hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara minuman, hanya karena persoalan apa yang dipakai, banyak orang yang merendahkan status mereka sebagai anak-anak Allah. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Karena persoalan makanan, persoalan apa yang diminum. Maka Bapak Ibu Saudara, terlalu rendah sekali jikalau kita bersungut-sungut kepada Tuhan hanya gara-gara makanan yang kita perlukan setiap hari. Ya, terlalu rendah sekali. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup memelihara hidup kita. Dan itu yang dia buktikan dan dia akan lakukan kepada bangsa Israel di perjalanan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang saya baca di kening ini. Maka lebih baik mengalami kesulitan karena sedang mengikut jalan Tuhan daripada hidup dalam kelimpahan tetapi sedang mengikuti keinginan diri sendiri. Ya, lebih baik mengalami kesulitan karena sedang mengikut jalan Tuhan. Sulit tidak masalah, yang penting saya hidup dan sedang menjalani ya jalan-jalannya Tuhan. Daripada hidup dalam kelimpahan, hidup dalam segala hal yang ada, tapi sedang mengikuti keinginan diri sendiri. Kalau begitu dua-dua boleh ya. Iya toh, ikut jalan Tuhan, lalu juga hidup dalam kelimpahan. Kalau Tuhan anugerahkan itu, bersyukur kepada Tuhan. Ya, pakai itu dengan baik, penuh bijaksana, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di sini adalah apa yang terjadi di awal ini kepada orang Israel dalam kesulitan makanan yang mereka alami. Saya mengatakan bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, baik kesulitan dalam menjalani kehidupan maupun kesulitan karena iman kita kepada Kristus Yesus. Dan saya mau katakan di sini bahwa seberapa banyak kita yang masih melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja ketika engkau dan saya mengalami kesulitan dan persoalan hidup. Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Apakah kita bersungut-sungut atau kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita punya pengharapan bahwa Tuhan pasti memelihara dan Tuhan pasti menolong, atau kita masih mengalami putus asa, tidak ada harapan? Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan kepada kita bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di sini kata segala sesuatu dalam ayat ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya persoalan satu, tapi semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagian tertentu, tapi seluruh perjalanan dan juga kehidupan kita. Allah turut bekerja. Amin. Dan ingat, Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya atau rencana Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Jangan putus asa, sebab tangan Tuhan akan memimpin dan akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di pasal ini adalah sungut-sungut yang diberikan oleh orang Israel kepada Musa, kepada Tuhan melalui Musa, dijawab dengan berkat, dengan kasih oleh Tuhan. Coba lihat di situ ya. Mereka bersungut-sungut, lalu Tuhan menjawab di ayat 4 tadi, Aku akan memberikan mereka roti dari sorga atau mana dari sorga. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa sekali. Sungut-sungut dijawab dengan ya hal yang baik, berkat. Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan tidak balas dengan amarah? Kenapa tidak binasakan mereka? Saudara, roti dari sorga adalah gambaran Kristus Yesus di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya di Yohanes 6 ayat 35 Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ia mengatakan, akulah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, roti hidup yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, hari ini ada banyak orang yang lapar. Ya. Lapar rohani maksudnya, bukan lapar jasmani. Kalau lapar jasmani makan nasi. Ada banyak orang yang lapar rohani tetapi tidak mau datang kepada Kristus. Mereka berusaha mengisi kekosongan, kelaparan rohani itu dan kehausan itu dengan hal materi. Mereka jalan-jalan, mereka nongkrong di kafe, refreshing, ya, mau segala macam diisi dengan hal-hal yang bersifat dunia. Tetapi saya mengatakan kepada kita, hal rohani tak bisa mengisi hal jasmani. Demikian hal jasmani tak bisa mengisi hal yang rohani. Hal yang rohani mesti harus diisi dengan hal rohani. Jika engkau lapar dan haus, maka harus datang kepada Kristus Yesus. Engkau lapar akan dikenyangkan. Engkau akan minum dari Dia. Engkau tidak akan mengalami kehausan kembali. Dan engkau akan hidup selama-lamanya. Karena Dia adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menurunkan dari langit hujan roti. Ini satu peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi. Dan hanya sekali ini saja terjadi. Mengapa Tuhan tidak membalas sungutan mereka dengan amarah dan tidak membinasakan mereka? Matthew Henry mengatakan, Bapak Ibu, karena Tuhan Allah kita penuh belas kasihan. Ia benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka yang menjadi alasan keluhan mereka kepada Musa. Sebagai Allah yang adil dan kudus, Ia memperhatikan kritik, bahkan sungut-sungut mereka yang tidak pantas sebenarnya kepada hambanya Musa. Dia memberi itu kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kasih, yang memperhatikan dan yang mengerti apa yang sedang engkau perlu di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah memikirkan ya, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini. Ya, kita pernah tidak, jangankan doa, kita lihat di sini ya, doa saja, jangan doa, sungutan pun Tuhan jawab. Sungutan pun Tuhan dengar. Bahkan Matthew Henry mengatakan sekali lagi bahwa, ya ketahuilah ketika engkau dan saya mulai mengeluh dan merasa gelisah, ingat bahwa Allah mendengar keluhan kita, meskipun itu hanya diungkapkan di dalam hati. Nah, ini sangat sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dipikirkan oleh orang Israel, makanan daging di atas kuali seperti yang diberikan Firaun kepada mereka.
Padahal Tuhan memberi jauh lebih besar dari itu. Apa? Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang tidak pernah dirasakan dan tidak pernah dipikirkan oleh orang Israel. Demikian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya menekankan kepada kita, mari kita tetap setia taat kepada Tuhan. Berpengharapan dalam kesulitan, dalam segala persoalan, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup baik-baik dengan Tuhan. Bersyukur dan juga perbanyak untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita tetap senantiasa untuk berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, perhatikan cara Tuhan memberkati, memberi mereka mana atau roti dari surga. Tuhan atur sedemikian ketat, ya. Tuhan atur sedemikian rupa. Tidak suka-sukanya orang Israel, tidak. Tapi Tuhan atur. Di ayat 14, mana itu diberikan waktu pagi. Saya waktu membaca ini, kenapa tidak siang? Kenapa tidak sore? Kenapa tidak waktu malam? Atau sepanjang harilah Tuhan beri, supaya kapan orang Israel mau makan mereka ambil. Begitu ya. 1 kali 24 jam. Buka terus. Ya. Lalu dikatakan bahwa ada aturan, harus ambil seperlunya atau secukupnya. Tidak boleh lebih banyak dan juga tidak boleh lebih kurang. Nanti ada lihat di situ, 1 orang 1 gomer. Tidak boleh 2 gomer. Tidak boleh lebih. Mereka tidak perlu takut karena ketika mereka memasak akan memberikan kecukupan bagi mereka. Di hari ke-6 nanti boleh mereka ambil 2. Kenapa? Karena hari ke-7 adalah hari di mana mereka beribadah. Mereka tidak boleh keluar untuk mengambil mana itu. Dan Tuhan jamin itu, bahwa mana itu tidak akan menguap, tidak busuk, dan juga tidak mengalami kerusakan. Itu janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka, betul-betul Tuhan nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus diatur sedemikian rupa? Tadi saya mengatakan kenapa Tuhan tidak beri 1 kali 24 jam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka tidak menjadi umat yang pemalas. Kenapa diberi waktu pagi? Supaya mereka bangun cepat-cepat ambil sebelum matahari bersinar, maka mereka harus cepat-cepat ambil. Kalau matahari sudah naik, maka mana itu akan mencair, menguap dan hilang di atas permukaan bumi. Kenapa? Supaya mereka tidak menjadi umat yang pemalas. Itu sebabnya Tuhan berikan waktu pagi. Artinya orang yang bangun kesiangan selesai kau terdapat. Yo? Saya kadang-kadang berkata kepada pemuda, ya kalau saya lihat bangun jam 8, jam 9, jam 10, saya bilang engkau telah kehilangan mana dari surga hari ini. Mungkin mereka pikir saya bercanda, tapi ya ini firman Tuhan yang saya katakan. Harus bangun pagi-pagi. Nah pertanyaannya, kita bangun pagi jam berapa hari ini? Bangun jam 8, bangun jam 9, bangun jam 10. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya jangan buang waktu yang sia-sia dengan sia-sia. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Malam hari itu waktunya istirahat, amin. Itu sebabnya Tuhan atur malam tidur, istirahat, siang bekerja. Jangan dibolak-balik. Ketika ini dibolak-balik, maka tubuh kita akan mengalami kelelahan. Dan ketika engkau bangun esok pagi, engkau akan merasa tidur tidak puas tadi malam. Maka engkau merasakan, aduh capek hari ini. Karena kita melawan aturan Tuhan. Ya, ingat bahwa berkat Tuhan selalu Ia sediakan bagimu dan bagiku setiap hari. Persoalannya adalah engkau ambil atau tidak. Itu Tuhan sediakan.
Bagi orang Israel Tuhan beri setiap pagi mana. Setelah siang ya sudah Tuhan ambil kembali. Mencair itu mana. Maka Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan bagimu dan bagiku setiap hari. Masalahnya engkau ambil atau tidak. Engkau berusaha atau tidak. Engkau kerjakan tidak. Engkau melakukan sesuatu atau tidak. Sehingga berkat Tuhan itu menjadi bagian. Ketika engkau tidak melakukan, mengerjakan, dan tidak bangun di pagi hari, maka engkau akan kehilangan banyak berkat dari Tuhan. Orang yang rajin, ya ini orang yang bangun pagi itu gambaran orang yang rajin. Orang yang berusaha, orang yang berjuang, meskipun mengantuk luar biasa. Ya, tapi dia bangun berusaha karena dia mau ambil berkat yang Tuhan sediakan bagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang rajin akan mendapat bagiannya dari Tuhan, yang malas kehilangan berkat yang Tuhan sesungguhnya sediakan bagi. Ya, kenapa Tuhan berikan waktu di waktu pagi? Kenapa? Karena Tuhan mengajar mereka untuk mencukupkan diri dengan takaran, dengan ukuran yang Tuhan telah sediakan, tetapkan bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa hidup ini harus kita hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup itu mencegah kita untuk jatuh kepada kerakusan. Dan kecukupan itu juga menjaga kita supaya kita tidak jatuh menjadi orang miskin. Harus ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, harus ada di dalam diri. Ini sudah cukup. Lebih daripada itu akan membawa kita kepada hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah ujian yang saya katakan tadi. Ujian di balik berkat Tuhan. Tuhan atur cukup ya. Satu orang. Ambil secukupnya. Tidak boleh lebih. Nah kita lihat nanti. Ada yang taat. Ada yang membangkang. Orang yang melawan ambil lebih daripada itu, apa yang terjadi? Mana yang mereka ambil itu berulat. Orang yang ambil cukup, bagaimana? Mereka cukup, mereka tidak mati, mereka bisa makan. Karena Tuhan memberkati apa yang telah mereka ambil. Karena mereka hidup seturut dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah ujian bagi mereka. Di balik berkat Tuhan, mujizat roti yang datang dari surga. Ya, dikatakan tadi, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di balik berkat Tuhan, hati-hati. Ada ujian yang Tuhan titipkan di sana. Ya, kalau Tuhan anugerahkan berkat kepada engkau, hati-hati. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan anugerahkan kesembuhan kepada engkau karena engkau sakit, hati-hati, jangan sampai engkau tidak beribadah. Ya. Ingat ini baik-baik supaya menjadi perhatian kita. Ya. Dan ini persoalan orang Kristen yang banyak hari ini. Setelah mendapatkan berkat Tuhan, sudah lupa akan Tuhan. Ini yang terjadi hari ini. Ini pergumulan saya. Ini pergumulan Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Waktu belum apa-apa, berdoanya luar biasa. Tapi setelah ada, setelah diberkati, setelah diberikan, lupa segalanya. Lupa kepada Dia yang telah memberikan sang sumber berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Dan yang mengambil lebih banyak tidak kelebihan. Waktu setiap Mama Evata bikin kue, saya diam-diam perhatikan. Gak mungkin dia tidak tahu. Apa yang saya perhatikan, setiap bahan yang mau dicampur pakai mixer, itu semua ditakar. Ada yang 2 ons, ada yang 5, ada yang setengah kilo, semua ada takarannya. Kenapa ditakar? Kenapa diukur? Harus secukupnya.
Karena kalau lebih jadi persoalan, kue gagal, tidak jadi, tidak mengembang. Dan kalau kurang juga, ya sama, tidak akan jadi kue seperti yang kita harapkan. Kadang keras, kadang terlalu lembek, dan macam-macam ibu-ibu tahu ya itu. Artinya saya mau katakan di sini bahwa sesuatu hal yang berlebihan akan menjadi persoalan. Tapi sesuatu hal yang juga kurang dari yang secukupnya itu akan menjadi persoalan juga. Jadi itu sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa berikanlah kami makanan yang secukupnya. Bapak Ibu, tahun 2026 saya tidak tahu entah apa yang Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin posisi dalam pekerjaan, berkat-berkat yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara berhati-hati. Ya, bijaksana, minta pimpinan Tuhan, jangan sampai kita terjerumus kepada kerakusan. Tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau Tuhan memberi 1 hari ini, memberi 2 hari ini, terimalah itu. Tunggu waktu Tuhan, jangan buru-buru masuk supaya dapat 3, 4, 5, 6. Tenang, jalani apa yang Tuhan percayakan, melayani Tuhan. Kalau ada kesempatan Tuhan beri, melayani. Tuhan akan pimpin kehidupan kita dari ini sampai Dia datang kembali. Tidak usah takut, karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Di padang gurun, di mana orang berkata bahwa yang masuk di padang gurun akan mati binasa, tapi Tuhan pelihara ubahnya sampai ke tanah Kanaan. Tuhan memberkati kita semua.